Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 2 dengan judul kemampuan musikal dan karakteristik musik anak usia dini. Di sini ada saya, Sulfatul Uyun, dan teman saya, Nur Saidah. Kegiatan belajar 1 akan dibacakan oleh Nur Saidah. Kegiatan belajar 1, kemampuan musikal anak usia dini. Kemampuan musikal anak usia dini ini ada 2. Yang pertama, kemampuan rasa ritmik, dan yang kedua, perkembangan penyanyi anak usia 3-4 tahun dan usia 5-6 tahun. Yang pertama, A, kemampuan rasa ritmik. Ada 4. Ada 2. Yang pertama, kemampuan rasa ritmik anak usia dini umur 3-4 tahun. Dan yang kedua, kemampuan rasa ritmis pada anak usia 5-6 tahun. Menurut Mr. GS, dalam 10 kali perjumpaan di mana anak-anak diperkenalkan makrobit dan mikrobit sebuah lagu, mereka dapat menunjukkan dengan benar. Kemudian yang kedua, untuk usia 5-6 tahun, yang pertama, menurut Frege AL tahun 79, anak usia dini sudah mampu bertepuk tangan dengan ketukan yang konstan dan menjaganya dengan bagian tubuhnya yang lain. Yang kedua, namun ketika anak menggunakan instrumen musik seperti tambur kecil, tamborin, double stick, block steel, khususnya untuk block steel, anak tidak selalu menunjukkan kemampuannya memainkan beberapa nada yang berbeda. Misalnya dengan mengikuti ketukan, membunyikannya dengan suaranya, melangkah sambil bertepuk tangan, anak mengalami sedikit kesulitan. B. Perkembangan penyanyi anak usia 3-4 tahun dan usia 5-6 tahun. Kemampuan penyanyi anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, kemampuan menangkap pitch dapat dilakukan anak umur 2-6 tahun. Kemudian anak bernyanyi dengan wilayah suara bass sampai bass oktav 1 ketika menyanyikan lagu favoritnya. C. Anak mengalami kesulitan dalam membedakan pitch dan menyesuaikan suaranya dengan pitch lagu. Yang kedua, kemampuan bernyanyi anak usia 5-6 tahun. A. Bila kepada anak usia 5-6 tahun diperkenalkan melodi dengan pitch yang bervariasi. B. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kemampuan penyanyi bagi anak yang diajarkan penyanyi tanpa iringan piano dengan yang diajari penyanyi tidak dengan diiringi piano. Yang ketiga, C. Anak dapat bernyanyi dengan tepat atau akurat secara individu dengan menggantikannya teks dengan la daripada nyanyi individu dengan teks lagu. Selanjutnya, kegiatan belajar 2 akan disampaikan di Uyun. Kegiatan belajar 2 yaitu karakteristik musik anak usia dini. Ada vokal dan kemampuan mendengarkan. Untuk yang vokal, anak itu akan mencoba bernyanyi dengan cara menirukan suku kata terakhir pada sajak di setiap akhir kalimat lagu. Misalkan guru menyanyikan lagu dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Nah, nanti biasanya anak itu menirukan kalimat yang belakangnya, dua mata saya, ya begitu. Dan dia sambil menggerakkan tubuhnya dan memperhatikan wajah dan bibir kita. Terus untuk kemampuan mendengarkan, anak itu dicoba untuk selalu dirangsang nyanyian-nyanyian seperti guru itu menyanyikan lagu-lagu dengan sebuah permainan, atau boleh nyanyi dengan diiringi musik. Nanti anak itu akan mendengarkannya dan semakin banyak musik atau nyanyian yang diberikan kepada anak, maka akan semakin tajam pula kemampuan anak dalam menyimak
atau mendengarkan, menyimak atau mendengarkan kemampuan pendengarannya. Untuk yang kedua yaitu gerakan. Setiap anak itu ketika diberi musik pasti dia akan gerak-gerak, akan terbawa sebagai musik itu, bagaikan anak itu telah mengintegrasikan musik sebagai bagian dari hidupnya. Misalkan ada musik, nanti anak itu akan dengan sendirinya gerak-gerak gitu sambil nyanyi. Dalam sebuah musik ada karakteristik yang baik untuk anak, yaitu diantaranya terus melodinya mudah diingat oleh anak, terus iramanya yang menarik perhatian anak, teks lagunya memiliki kerangka irama yang sama dengan irama lagu, pesan dan rasa teks sesuai dengan pesan dan rasa musiknya, teksnya sebaiknya menggunakan kata-kata yang diulang-ulang, wilayah melodinya harus sesuai dengan wilayah suara anak-anak. Terus ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika guru mencari lagu untuk diajarkan kepada anak, yaitu nyanyian haruslah relevan, penuh makna dan menarik anak-anak. Yang kedua, lagu mengandung cerita singkat yang sesuai dengan dunia anak-anak. Yang ketiga, melodi lagu haruslah sederhana, singkat dan mudah diingat anak. Yang kelima, nyanyian sebaiknya berisi informasi apa yang perlu dipelajari anak di masa mendatang. Dan yang keenam, nyanyian sebaiknya mengulang informasi dan keterampilan praktis yang dapat dilakukan anak-anak. Sekian dari kelompok kami. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Dewi Sukmawati, sebelah saya Nora Karyani, akan mempresentasikan tentang teori praktis bagi guru anak usia dini. Hal ini akan disampaikan oleh Nur Haryani. Kepada Nur Haryani dipersilakan. Baiklah, kami akan mempresentasikan modul 3 tentang teori praktis bagi guru anak usia dini, di mana terdiri dari 2 kegiatan belajar. Yang pertama, kegiatan belajar yang pertama notasi balok bagi guru. Kegiatan belajar kedua tangga nada dan akor. Untuk kegiatan belajar pertama, notasi balok bagi guru ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, para nada dan jenis notasi kunci. Komponen kedua, jenis tanda birama. Dan komponen ketiga, notasi kromatik. Untuk komponen para nada dan jenis notasi kunci ini terdiri dari jenis notasi not dan notasi istirahat. Terus selanjutnya adalah bit. Untuk komponen notasi kromatik terdiri dari tanda dinamik, tanda ekspresi, dan notasi lain. Untuk kegiatan belajar 2, tangga nada dan akor. Tangga nada dan akor ini terdiri dari 3 komponen, tangga nada mayor, tangga nada minor, dan terakhir adalah akor. Demikianlah presentasi dari modul 3. Untuk selanjutnya serahkan lagi kepada Bu Moderator. Terima kasih untuk presentasinya. Itulah presentasi dari kelompok kami modul 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan untuk saran serta kritik kami tunggu di WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan peta konsep modul 4 membuat karya musik anak pada mata kuliah keterampilan musik dan tari. Perkenalkan, saya Listianingsih. Saya Musdalifah. Yang pertama kita mau membahas tentang kegiatan belajar 1, yaitu persiapan dalam membuat lagu. Yang A, gagasan. Lagu adalah karya musik berupa rangkaian nada-nada tunggal yang disertai syair atau kata-kata. Faktor gagasan merupakan kekuatan dasar pembuatan karya musik atau lagu. Yang B, pendekatan dalam membuat lagu. Sebuah lagu setidak-tidaknya dapat dilihat dari 2 unsur yang membentuknya, yaitu unsur musikal dan unsur bahasa. Yang C, kemampuan tentang bayangan nada. Bayangan nada adalah tanggapan seseorang mengenai tinggi rendah nada berdasarkan pada dasar tangga nada tertentu. Yang D, eksplorasi alat musik. Eksplorasi berarti menjajaki berbagai macam rangkaian nada. Yang E, spontanitas atau intuisi. Pendekatan ini dapat memunculkan ide-ide musikal yang lebih asli dan khas. Yang E, langkah-langkah umum membuat lagu. Yang pertama, pemahaman isi atau tujuan pembuatan lagu. Yang kedua, penguasaan dan penentuan nada dasar pada tangga nada. Yang ketiga, menentukan struktur lagu. Yang keempat, menentukan jangkauan nada. 5, menentukan puncak lagu. Dan yang keenam, menuliskan dalam notasi musik. Untuk kegiatan belajar 2 yaitu struktur dan bentuk lagu. Yang pertama adalah struktur lagu. Struktur lagu adalah pola susunan bagian-bagian yang membentuk suatu lagu. Bagian-bagian yang menjadi dasar struktur lagu adalah 1, motif. Motif adalah unit atau kesatuan terkecil yang menjadi dasar struktur musik atau susunan elemen musik. Motif biasanya dibuat sepanjang 2 birama. Yang kedua, frase. Frase adalah penggalan kalimat musik. Frase terdiri dari 2 motif atau lebih yang dibuat berdasarkan motif awal dengan menggunakan teknik tertentu. Teknik-teknik pembuatan frase yaitu imitasi, jawaban, pengembangan, atau dengan kontras. Biasanya frase terdiri atas 4 birama. Yang ketiga adalah kalimat. Kalimat musik adalah rangkaian nada yang mempunyai makna utuh dan lengkap. Beberapa cara menentukan kalimat. Yang pertama, pengulangan tanpa banyak perubahan. Yang kedua, pengulangan dengan perubahan. Ketiga, 2 frase yang berbeda motif dihubungkan secara kontras. Yang keempat, 2 frase yang sukar dipisahkan. Poin B, bentuk lagu, yaitu susunan bagian-bagian sebuah lagu, yaitu frase dan kalimat lagu. Menentukan bentuk lagu didasarkan atas adanya kesamaan dan perbedaan antara bagian-bagian yang menyusun sebuah lagu, baik dari unsur ritme maupun tinggi rendah nada-nadanya. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang belepotan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.